Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama, NIM 2011095. Saya dari kelas 5A reguler pagi. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tugas tentang mata kuliah dari pelayanan publik. Tugasnya adalah mengapa diperlukan struktur inovasi publik dari internal dalam negeri dan eksternal luar negeri. Contoh inovasi kualitas pelayanan publik di pemerintahan adalah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu menurut Agus Dwianto. Menurut Agus Dwianto, dari internal dalam negeri ada 8, sedangkan eksternal ada 3. Apa saja itu internal dalam negeri? Yang pertama yaitu sentralistik ke desentralisasi. Apa itu sentralistik? Sentralistik adalah pengaturan kewenangan dari pemerintahan daerah kepada pemerintahan pusat. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi. Yang kedua ada manual atau traditional government ke ICT based governance. Government merupakan paradigma baru dalam tahapan pengelolaan pemerintahan. Terdapat 3 pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan bergesernya paradigma dan governance ke arah government yang menekankan kepada kolaborasi dalam keseimbangan antar pemerintah. Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antar negara, sektor swasta, dan masyarakat. Yang ketiga, tertutup ke terbuka. Ketika sebuah pemerintahan menganut sistem pemerintahan terbuka, maka akan melahirkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu diberikan peluang pada pers dan publik untuk mendapatkan akses dari beragam dokumen pemerintah. Yang keempat adalah sinergi. Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Yang kelima, pendekatan administratif kebudayaan, kerja birokrasi. Kualitas budaya, kerja tur birokrasi atau pegawai sangat bermanfaat dalam mendukung aktivitas kerja. Yang keenam, keterlibatan masyarakat. Suatu kebijakan tidak mungkin berjalan tanpa adanya keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Yang ketujuh, masyarakat yang tidak kritis ke masyarakat kritis. Kesadaran atas haknya, sikap kritis adalah sikap peka terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan. Berpikir kritis adalah berpikir secara cerdas dengan sumber-sumber yang jelas dan logis. Oleh karena itu, kita berpikir tidak kritis, harus pindah ke pikiran kritis. Yang kedelapan ada status war. Status war adalah istilah yang kerap muncul konteks sosial politik dan ekonomi. Seringkali secara implisit mengungkapkan perlunya suatu perubahan yang harus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan. Sekarang eksternal luar negeri. Yang pertama itu ada media, income trap, bonus demografi. Indonesia akan mengalami bonus demografi beberapa tahun ke depan, di mana usia produktif yang bekerja akan lebih banyak dari usia penduduk pada umumnya dalam sebuah populasi negara. Yang kedua, pemerintahan berkinerja tinggi, efisien, efektif, dan akuntabel. Yang ketiga, globalisasi. ASEAN Community sebagai strategi Indonesia dalam mengemukakan era globalisasi pendidikan tinggi. Sedangkan menurut saya, inovasi sektor publik adalah salah satu jalan atau bahkan breakthroughs untuk mengatasi kemacetan ataupun masalah. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut. 1. Peningkatan efisiensi. Yang kedua, perbaikan efektivitas. Yang ketiga, perbaikan kualitas pelayanan. 4. Tidak ada konflik kepentingan. Contohnya yaitu seperti orde lama menjadi orde baru, ataupun kemacetan yang terjadi di Jakarta. Maka dari itu, diberlakukan sistem ganjil genap. Itu salah satu inovasi pemerintahan tersebut. Baik salah satu contoh inovasi pelayanan publik di pemerintahan sekitar kita yaitu Palembang, dengan menjadikan kota Palembang clean, green, and blue. Dulu para wisatawan enggan untuk berwisata ke Palembang dikarenakan polusi udara yang buruk dan banyak sampah yang berserakan, di mana sejak pemerintahan mengeluarkan inovasi clean, green, and blue,
Kini Palembang menjadi kota yang bersih, sehingga pada tahun 2018 Palembang dijadikan tempat berlangsungnya Asian Games dan banyak wisatawan yang berkunjung ke kota Palembang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.